Udah berhenti nih musiknya. Tandanya apa? Yeay, podcastnya mulai. Selamat pagi, siang, sore, dan bahkan malam, kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Yuk langsung cari tempat biar PW nih dengerin podcast ini. Yeay, selamat datang di Kata Natal 15 Podcast. Dan kali ini spesial episode bersama Kejar Mimpi Surabaya akan membahas mengenai sesuatu yang kecil untuk perubahan besar. Enaknya mulai dari mana ya? Oke deh, gini aja. Sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasain di titik dimana kalian tuh berasa capek banget, terus ngerasain hampa, dan juga bingung mau ngerjain apa? Bahasa sekarangnya sih gabut gitu. Padahal banyak tugas yang harus kamu kerjain atau sesuatu yang harus kamu kerjain. Bahkan si tugas tuh udah ngantri buat dikerjain sama kamu. Tapi rasanya tuh males banget, kayak unmotivated banget gitu. Kadang juga meskipun seharian gak ngapa-ngapain ya atau cuma santai-santai gitu, ya paling nonton drakor yang lagi hits, nonton movie yang lagi booming, ataupun bermain game seharian tapi malah lebih ngerasa capek. Alih-alih healing malah kok ngerasa lebih capek sih. Sementara itu kita juga gak lupa dong untuk scroll timeline di sosial media dan melihat postingan atau bahkan story orang-orang yang setiap harinya itu berprogres. Ya, lalu kita mikir, ke orang lain bisa keren banget sih, aku kapan ya kayak gitu? Lihat lagi nih di salah satu timeline sosial media, salah satu postingan dengan headline tabungan ideal saat kamu berumur XX tahun. Nah, baru deh ketrigger dan juga panik. Nah, kamu langsung bilang nih, sosial media sekarang kok berasa toksik banget sih. Padahal nih, dilihat dari kejadian sebelumnya, aku mau nanya, yang toksik itu sosial medianya atau malah kamunya? Yah, melihat orang lain di timeline yang kata kamu keren banget itu, ya sukses dengan bisnisnya, sukses dengan sekolahnya, sukses dengan karirnya, atau bahkan sukses dengan keluarganya. Nah, tentunya satu hal yang harus kamu ingat, bahwa mereka itu gak ngerjain proses itu secara instan. Bahkan ketika kamu beli mie instan pun, kamu harus melewati beberapa proses untuk mendapatkan mie instan yang enak dan juga lezat. Nah, siapa tahu di balik itu semua, mereka merelakan jam tidur lamanya, merelakan nongki atau nongkrong bareng teman-temannya, atau bahkan mati-matian mengatur schedule agar tetap produktif di setiap harinya. Nah, bicara tentang produktif nih, sebenarnya apa sih produktif itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif merupakan sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan jumlah yang lebih besar. Sedangkan menurut Bambang Tricahyono, produktif adalah sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kira-kira kalian pernah gak sih terbesit dalam pikiran atau bahkan secara langsung, gimana ya agar kita dapat melakukan sesuatu yang produktif? Mulai dari mana nih? Sumpah bingung banget gak sih? Sini aku kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah mulai dari hal kecil. Ya, hal kecil. Kenapa harus hal kecil sih? Padahal kan aku juga mau melakukan sesuatu yang besar. Atau bahkan hal kecil yang seperti apa sih? Ya udah, sini aku bisikin ya. Tapi diem, gak usah bilang siapa-siapa. Jadi, yang pertama yaitu dengan mulai bangun pagi dan melakukan to-do list hari ini mau ngapain aja nih. Nah, buat latihan, gak usah terlalu diporsir ya, karena tubuh kita tentunya bakalan kaget kalau diporsir. Nah, aku jadi inget nih, di salah satu postingan di sosial media aku, jadi itu mengenai sesuatu hal yang baru kalau kita udah lama gak ngelakuin hal tersebut.
dan ingin mencoba memulai lagi, kita harus memulai dari hal kecil dulu. Contohnya, hari ini aku berencana buat besok untuk beres-beres kamar atau bahkan mencuci baju gitu. Nah, besoknya aku lagi tidur nih enak-enak pagi-pagi dan ngerasain gak tahu capek banget gitu. Lalu aku baru inget nih bahwa kemarin aku udah bikin jadwal kalau hari ini itu jadwalnya beres-beres kamar dan juga mencuci baju. Nah, kalau kita bangun-bangun tuh langsung mikir sesuatu yang berat, pastinya otak kita akan berpikir, ih males banget gak sih harus beresin kamar pagi-pagi gitu. Mending tidur aja dulu. Atau malah kita tuh menunda-nunda waktu. Nanti aja deh beresnya jam 9 aja. Mending aku tidur dulu, nanti jam 9 baru beresin. Nah, hal itu kan menimbulkan terbuangnya waktu kita ya. Kira-kira bagaimana agar tidak seperti itu? Jawabannya adalah, ayo nungguin ya. Jawabannya adalah jangan mikir terlalu jauh. Wah, kenapa bisa begitu nih? Oke, sini aku kasih tahu. Coba kalau kita mikir, bangun-bangun kita tuh langsung mikir, minum dulu biar seger. Otomatis kita bakal bangun nih dari tempat tidur. Tuk 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 dan menuju ke dapur atau bahkan dispenser lalu mengambil minum. Lalu kita minum dan ngerasain tubuh tuh lebih segar gitu dan gak ngantuk lagi. Selain itu, kita juga ngerasain tubuhnya tuh lebih fresh karena bangun secara bahagia dan juga tanpa terbebani. Setelah itu, boleh tuh mulai sarapan, mandi, atau cuma beresin tempat tidur dulu. Baru lanjut beres-beres kamar dan juga mencuci baju. Nah, kan kita gak ngehabisin waktu secara sia-sia bukan? Nah, bicara produktif kan udah nih. Kalian pernah gak sih terbesit pikiran gimana sih cara kita untuk lebih memulai pengembangan diri? Soalnya ngelihat orang lain itu udah nemuin skillnya apa atau hobinya apa, tapi kita masih stuck di situ-situ aja. Ya, kita mulai lagi dari hal yang terkecil, seperti contohnya membaca buku setiap hari. Males banget gak sih baca buku tiap hari gitu? Udah gak usah lama-lama, cukup sehari 10-15 menit saja. Atau memulai olahraga atau workout, sehari ya cukup 10-15 menit saja. Nah, percaya deh, hal tersebut malah lebih membekas dan efeknya lebih terasa jika kita bisa lebih konsisten. Selain itu, jangan lupa untuk explore hal baru ya. Coba-coba hal yang ingin kamu coba. Enggak apa-apa gagal, setidaknya lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang kan kamu lagi dengerin podcast ini, sebenarnya aku juga lagi mencoba hal-hal baru. Nah, misal nih, kamu lagi bosan sama hobi kamu yang biasanya menyanyi. Tiba-tiba pengen berenang. Ya udah nggak apa-apa, explore aja sebisa mungkin. Dan tentunya yang paling penting nih, seirit mungkin. Hehehe. Tentunya semua itu nggak harus mahal kok. Bahkan karena majunya teknologi, kamu jadi mendapatkan informasi secara tepat dan pastinya cepat. Biasanya cuma bisa satu bahasa dan kamu ingin coba bahasa lain atau bahkan ingin bisa bahasa isyarat misalnya. Sekarang kamu dapat belajar secara daring tanpa mengurangi eksistensi belajar tersebut. Nah, mau ngeluh karena biaya mahal? Apa kabar dengan kamu setiap hari yang scroll-scroll di sosial media? Scroll aja bisa. Masanya sekedar browsing atau mencari sumber di YouTube gak bisa sih? Yuk, sudah saatnya kita menjadi generasi muda yang kreatif dan positive minding. Gak usah insecure. Dan yang terpenting, mulai cintai diri sendiri dengan selalu menerapkan kata-kata positif. Kata-kata seperti apa sih? Contohnya seperti saya berharga, saya pantas bahagia, dan saya berhak membawa hidup saya ke arah yang lebih baik.
Nah, aku jadi ingat salah satu quotes dari Risa TP, terlalu mencemaskan masa depan justru membuat kita tidak kemana-mana. Karena energi kita sudah habis untuk meladeni rasa takut duluan. Nah, oleh karena itu, jangan terlalu mencemaskan masa depan ya. Kita juga harus melakukan sesuatu yang sudah ada di depan kita untuk menjadi bekal di masa depan. Tentunya dimulai dari hal kecil dong. Oke, sekian dulu deh dari aku, Tasya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Bye-bye.